Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Dari Vlog Ibu Muda Anak 1. Masya Allah. Jadi hari ini aku up video lagi ya. Mohon maaf beberapa hari kemarin aku nggak ada upload video karena lagi berduka gitu. Kakek mertua meninggal dunia ya teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan semoga bisa husnul khotimah. Amin. Nah, oke, lanjut di video lagi. Di sini aku lagi unboxing paket ya teman-teman. Nah, paket ini tuh udah hampir 1 bulanan ada di jalan. Mungkin karena efek Ramadan juga ya teman-teman. Jadi lama gitu datangnya, dan ini aku belinya tuh lumayan jauh dari tempat aku, jadi agak lama juga sih sebenarnya. Nah, ini aku tuh pesen bantal untuk sofa aku, terus aku juga udah pesen taplak mejanya ya yang sekalian sama gitu temanya. Aku beli bantal sofa ini karena kadang tuh kalau duduk suka sandaran gitu, terus kayu ini tuh kayak keras gitu loh teman-teman kursinya. Jadi aku mau ini simpangin di sini tuh bantal-bantal gitu, jadi kalau misalkan mau sandar bisa pakai bantalnya gitu supaya nggak terlalu keras dirasanya. Nah, ini bantalnya tuh udah satu set dengan ininya ya teman-teman, sarungnya. Jadi kita tuh tinggal milih bentuknya aja mau kayak gimana, dan aku pilihnya tuh warna putih kayak gini karena ada aksen kayak warna coklatnya gitu. Jadi aku pikir bakalan cocok gitu, tapi menurut aku ini cocok-cocok aja sih kalau warna putih dipakein di kursi yang warna coklat kayak begini. Teman-teman, ini aku tag videonya tuh kayak agak siangan ya teman-teman. Di sini Arsy lagi bobo, dan ini sebenarnya tadi tuh aku juga mau bobo teman-teman, cuman karena tukang paketnya datang, jadi ya ini aku tuh udah nggak sabar unboxing, jadi aku unboxing dulu. Nah, ini lanjut lagi keesokan harinya. Jadi aku tuh habis nyuci teman-teman kemarin, terus karena aku nggak langsung lipat pakaiannya, jadi ini pakaiannya tuh kayak kusut banget gitu. Jadi di sini aku inisiatif untuk nyetrika gitu loh teman-teman, tapi karena di sini aku tuh nggak bisa duduk terlalu lama, jadi aku cuman nyetrikain celananya paksu ya teman-teman, karena ini tuh celana paksu yang dipakai hari-hari sekalian dipakai kerja juga. Jadi aku tuh agak risih gitu liatnya kalau misalkan pas suami pakai celananya tuh kayak kusut banget gitu, kerasa aku tuh jadi istri nggak ada kerjaan aja gitu di rumah kalau misalkan lihat celananya paksu tuh dipakainya kusut banget. Sebenarnya pas suami tuh nggak pernah ada komplain ya teman-teman kalau misalkan celananya tuh kusut atau kenapa, yang jelas sudah dicuci aja gitu. Tapi aku tuh kayak kasihan aja gitu liatnya kalau dipakai dalam keadaan kusut banget gini. Tapi di sini aku nyetrikanya tuh nggak pakai kayak kiss spray gitu ya teman-teman, karena ya saking jarangnya aku nyetrika, aku tuh nggak sadar kalau misalkan spray kiss spray aku tuh udah habis gitu, jadi nggak pernah beli lagi. Makanya di sini nantilah kalau misalkan kita lagi keluar atau aku inget, aku minta tolong sama Pak suami untuk beliin kiss spray, karena kalau misalkan nyetrika tanpa kiss spray rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, yang jelas ini celananya udah rapi, udah lurus dikit aja gitu. Sebenarnya aku tuh nggak pinter-pinter banget nyetrika ya teman-teman, ya seperti teman-teman lihat ini aku tuh nyetrikanya seadanya aja, nggak rapi-rapi amat. Yang jelas tuh udah nggak kusut sekali gitu loh teman-teman, karena kalau kayak kusut banget gitu rasanya tuh kayak gimana ya gitu dilihatnya. Oh ya teman-teman, di sini Arsy tuh sambil liatin aku, Arsy berdiri di depan aku itu lagi naik di kursinya. Tapi ini aman kok teman-teman, karena Arsy tuh takut banget kalau aku udah bilang panas ya. Arsy tuh udah nggak mau goyang-goyang pegangin setrikanya gitu. Jadi insya Allah aman. Sebenarnya aku tuh mau nyetrika dari tadi ya teman-teman, tapi maju mundur terus karena ya aku tuh kepikiran mau nyetrika tapi nggak ada kiss spray. Tapi kalau nggak disetrika ya ini tuh jelek banget gitu dilihatnya, kusut banget gitu kalau nggak disetrika. Makanya di sini aku langsung setrikain aja, walaupun nggak ada kiss spray tetap aku setrika ya seadanya aja gitu. Pokoknya kalau misalkan udah nggak terlihat kusut banget gitu loh teman-teman. Oh ya teman-teman, masih kuat nggak sih puasanya sampai di hari keberapa ya ini? Hari ke-17 apa 18 ya? Aku tuh udah lupa teman-teman, karena aku puasanya cuman hari pertama aja. Karena ya gitu, aku
nggak mau paksain puasa karena lagi hamil juga kan, takutnya nanti bayinya kenapa-napa. Terus aku juga sebenarnya nggak kuat sih teman-teman, karena udah dicoba juga tapi cuman 1 hari gitu aku puasanya. Nah oke teman-teman, lanjut lagi. Arsy udah bobo, terus lanjut aku mau beberes rumah. Jadi ini aku belum ada beberes setelah pulang dari kampung ya teman-teman. Jadi kakek mertua tuh meninggalnya di kampung karena rumahnya memang juga di kampung ya, di kampungnya pas suami. Nah kita tuh ke sana, maksudnya di sana sekitaran 2 hari, dan qadarullah pas kita pulang ternyata kelincinya Arsy juga mati teman-teman. Karena mungkin gak dikasih makan ya, kita tuh gak ada kepikiran gitu kalau kelincinya tuh bakalan kenapa-napa di rumah. Terus kita juga nggak ingat untuk kasih stok makanan yang banyak sebelum pergi, karena kita tuh sebenarnya udah panik gitu loh teman-teman pas dikabarin kalau misalkan kakek itu meninggal. Karena sebelum kakek meninggal itu kita sempat pergi jengukin ya teman-teman, 2 hari sebelum kakek meninggal. Jadi kita tuh pergi jengukinnya hari Kamis, terus kakek tuh meninggal hari Sabtu teman-teman. Jadi pas dikabarin tuh kita tuh kayak apa ya, kayak kaget gitu loh teman-teman, karena nggak menyangka gitu secepat itu kakek pergi gitu. Karena ya rasanya tuh baru aja gitu loh kita ketemu, tapi itu semua sudah kehendak Allah ya teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa doain semoga kakek diampuni dosa-dosanya dan bisa husnul khotimah. Oh iya teman-teman, kelincinya Arsy udah pas suami kubur tadi pagi sebelum aku beberes. Sebenarnya dari kemarin kelincinya tuh udah kayak tepar gitu loh teman-teman, tapi aku pikir kelincinya tuh masih hidup karena matanya masih terbuka gitu. Jadi aku ambilin kangkung, aku kasih kangkung secepatnya gitu, tapi si kelinci udah nggak gerak-gerak gitu loh teman-teman. Maksudnya udah nggak menghiraukan kangkung yang aku kasih, tapi itu matanya masih tetap apa ya, terbuka gitu. Emang kayak gitu ya teman-teman, kalau misalkan kelinci tuh matanya terbuka terus gitu. Tapi nggak tau lah, yang jelas di situ aku masih kasih kangkung, tapi pas aku lihat lagi kangkungnya nggak dimakan, nggak disentuh sama sekali. Dan keesokan harinya kita lihat lagi ternyata kelincinya memang udah nggak ada. Pokoknya sedih banget Arsy tuh pas lihat kelincinya tuh dikubur, kayak bertanya-tanya gitu teman-teman, kenapa gitu kelincinya ditanam gitu. Tapi ya kita cuman bisa bilang kelincinya mati mungkin karena kelaparan ya teman-teman. Kita tuh merasa bersalah sekali karena kita tuh sampai lupa gitu untuk kasih stok makanan yang banyak untuk kelinci, baru kita pergi tinggal ke kampung. Karena ya gitu teman-teman, kan kita dikabarinnya sekitaran jam 9-an atau setengah 9-an gitu, dan di situ pas suami tuh udah mulai tidur gitu, terus HP-nya bunyi gitu. Dan karena aku masih kayak main HP gitu, aku bangunin pas suami, suruh angkat teleponnya. Tadinya pas suami tuh nggak mau angkat teleponnya karena mungkin udah ngantuk sekali ya teman-teman, tapi aku paksain untuk angkat, nanti aku takutnya tuh kayak penting gitu loh teman-teman. Terus pas suami ngangkat teleponnya, kita tuh cuman dengerin suara nangis aja. Jadi pas suami udah langsung kepikiran, udah langsung ngeh kalau misalkan kakek tuh udah meninggal gitu. Tapi aku tuh masih bertanya, aku tuh kayak masih positive thinking gitu. Aku kiranya kakek tuh kesehatannya itu drop lagi gitu teman-teman. Aku belum kepikiran kalau misalkan kakek tuh udah meninggal gitu. Jadi aku bilang kenapa gitu orang menangis gitu. Terus pas suami langsung bilang kakek udah meninggal gitu. Terus kita langsung bangun. Di situ Arsy udah bobo juga. Terus kita nggak bangunin Arsy dulu, kita siapin baju, packing. Terus setelah itu kita bangunin Arsy dan lanjut ke Sinjai jemput ibu mertua. Setelah itu kita langsung ke kampung deh. Nah kampungnya pas suami itu di Welado ya teman-teman, dekat Sengkang. Kalau teman-teman yang tinggal di Sengkang mungkin tahu deh Welado itu di mana. Nah jadi kita berangkat dari rumah ke kampung itu sekitaran jam 9 malam ya teman-teman. Pokoknya pas udah tahu kabar itu kita langsung bangun dari tempat tidur, kita langsung gerak cepat untuk beberes dan kita cus gitu. Nah terus kita sampai di kampung itu sekitaran jam 12 malam lewat ya teman-teman. Jadi karena kakek meninggalnya malam, jadi nggak langsung dikubur karena banyak keluarga juga ya teman-teman yang jauh-jauh rumahnya. Jadi kakek tuh dikuburnya keesokan harinya sebelum zuhur gitu.
Nah, oke, lanjut di video lagi ya teman-teman. Jadi di sini pas malamnya aku sama pas suami kita mau pergi ini USG dulu karena mau cek perkembangan DBY di perut aku ya teman-teman, karena beberapa bulan yang lalu pernah periksa ke posyandu, terus ibu bidannya tuh bilang katanya DBY di perut aku tuh kayak melintang gitu teman-teman. Makanya kita mau mastiin dulu, karena sejak tahu DBY melintang aku tuh udah banyak ikhtiar ya teman-teman, ngelakuin berbagai cara supaya DBY-nya tuh kepalanya bisa kembali ke bawah lagi gitu. Dan ini pas USG kata dokternya alhamdulillah DBY-nya kepalanya udah di bawah lagi, masya Allah. Terus singkat cerita ini kita udah sampai di rumah. Tadi kita beli pempes juga untuk Karshi karena pempesnya habis. Terus kita beli martabak juga. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.